baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Bapak semua? Baik, Pak. Materi minggu lalu sampai di mana? Kalau tidak salah sampai uang, Pak. Sampai uang. Oh ya. Balik materi. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, Pak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Mungkin adik Yusuf Helo bisa? Bisa, Pak. Silakan maju ke depan. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Yusuf. Terima kasih. Materi waktu baik. Sebelum kita masuk ke materi di kita, Pak akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat uang. Jadi sebelum peradaban modern, di mana uang itu dikenal, masyarakat biasanya menggunakan sistem tukar menukar, yang biasa istilahnya barter itu. Seperti yang orang dari gunung datang tukar Ya, Pak. hasil bumi dari sana, dan orang dari laut datang tukar hasil bumi dari laut. Mungkin di sini adik-adik ada yang sudah mengerti pengertian dari uang. Belum, Pak, tahu saya. Mungkin Pak. sudah ada yang mengenal apa itu arti uang. Mungkin Saya- untuk adik Yusuf, Uang adalah alat untuk menukar atau membeli barang dari membeli suatu barang. oke, baik, jawaban yang bagus sekali. Dan teman-teman yang lain, dari adik Yusuf, pas, oke, baik. Di sini Pak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian uang. Uang itu yaitu alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang. Jadi uang itu bisa digunakan untuk segala macam bentuk. Contohnya kita ingin mendapatkan suatu produk atau suatu barang dan jasa, itu bisa digunakan dalam untuk menghasilkan uang begitu. Ya, Pak. Yang berikut jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang di sini dibagi atas dua berdasarkan bahan atau material. Yaitu yang pertama uang logam dan yang kedua uang kertas. Uang logam yang dimaksud di sini yaitu uang yang dibuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu pula. Dan yang berikut uang kertas. Uang kertas yaitu uang fiduciar atau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran, walaupun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya. Yang berikut berdasarkan lembaga atau bahan pembuatannya. Sini dibagi atas dua juga, yaitu uang kartal dan uang giral. Sini adik-adik ada yang sudah memahami sedikit pengertian tentang uang kartal dan uang giral? Belum, Pak. Belum, Pak. Minggu lalu Pak sudah berikan materi, sudah share ke grup WA atau mungkin Tadi lupa buka materi. aduh, mungkin kayaknya adik kurang memantau grup WhatsApp. Sama HP, Pak. Tenang, nanti ada bantuan dari pemerintah untuk HP gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Oke, sini Pak akan jelaskan sedikit tentang pengertian dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang diberikan tanda atau cap oleh pemerintah. Istilahnya uang resmi dari pemerintah. Kan di sini banyak penipuan, uang palsu, penggelapan uang, begitu kan kita bisa tahu toh. Yang berikut uang giral yaitu simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dan digunakan dan menggunakan cek atau giro atau surat pemerintah pembayaran lainnya seperti surat tanah begitu. Oh. Seperti kalian menabung di bank. Jadi uang giral itu semacam kayak Cek investasi begitu. Ya, Kayak sebagai investasi. surat tanah. Surat tanah itu kan bisa dijadikan sebagai uang. Oh, iya, iya. Walaupun dia dalam bentuk suatu benda atau suatu produk, tapi itu bisa ditukar atau dijadikan sebagai uang. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada Juve yang bertanya tentang
tentang uang giral dan uang kartal? Pas Pak, beritanya bahaya. Oke, baik. Termasuk pada poin yang berikut berdasarkan nilainya. Di sini uang berdasarkan nilainya dibagi atas dua, yaitu uang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Mungkin adik-adik ada yang bisa berikan contoh sedikit mengenai uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Kita sudah ada gambaran dari materi-materi minggu lalu. Belum Pak. Belum kok? Belum Pak. Pas yang Belum lain? materi. Pak lebih jelaskan lebih perinci. Oh ya baik. Sini Pak akan jelaskan lebih rinci mengenai uang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Di sini uang yang bernilai penuh yaitu artinya uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Itu seperti itu, contohnya seperti uang logam 500 koin itu yang biasa adik-adik lihat di kios. Apalagi anak kecil kan biasanya pakai itu uang untuk beli jajan toh. Pak. Sedangkan kalau uang yang tidak bernilai penuh yaitu uang bertanda atau artinya sebagai uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Itu contoh seperti uang kertas yang biasa kita sehari-hari pakai itu nilainya lebih kecil daripada uang logam karena bahan pembuatannya berbeda. Oh, ya. Sini sudah ada yang bisa dipahami sedikit. Bisa Pak. Oke baik ya, kita lanjutkan ya. Siap. Yang berikut berdasarkan kawasan atau daerah yang berlaku. Itu dibagi atas dua, yaitu yang pertama uang domestik dan uang internasional. Uang domestik di sini yang diartikan yaitu sebagai uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku. Ada yang bisa diberikan contohnya sedikit dari adik-adik yang memahami Saya, asal? Pak. Ya bisa. Kalau contoh kayak berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya itu contoh seperti ya kalau kita di Indonesia ya kita menggunakan mata uang rupiah begitu Pak. Oke. Sedangkan kalau uang internasional itu seperti mata uang euro, kalau tidak mata uang dolar Pak. Oke, Pak, baik. ini Silakan. informasi, Pak. Oh iya, silakan. Ingat waktu 5 menit ya. Ya Pak. Jadi menurut saya seperti itu Ya, Pak. lanjut. Kalau uang domestik atau uang yang berdasarkan kawasan atau daerah itu menurut pandangan saya ya uang itu hanya berlaku di suatu negara atau mungkin bisa juga di negara lain. Kalau uang internasional ya dia seluruh dunia Pak, dia mendunia. Oh, iya. Seperti Itu bisa digunakan di seluruh negara. ya Pak. Saya Baik, begitu, Pak. jawaban yang sangat bagus. Ya, Jadi Pak akan jelaskan lagi mengenai uang internasional, itu uang yang berlaku tidak hanya di dalam suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. ya. Jadi seperti yang tadi adik Tony bilang, itu uang domestik itu uang yang seperti mata uang rupiah di negara kita Indonesia. Itu kan kalau kita ke luar negeri belum tentu bisa digunakan di negara lain karena itu uang dari Indonesia. Ya. Sedangkan kalau uang internasional itu seperti dolar, euro, itu kan bisa digunakan di seluruh negara karena itu uang yang sah. Ya, Pak. Kalau sampai sini bisa dipahami ya. Bisa Pak, bisa. Oke, baik, terima kasih. Yang berikut kita masuk pada fungsi uang. Di sini fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi asli atau fungsi primer. Dan fungsi turunan atau fungsi sekunder. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu fungsi primer. Fungsi primer di sini dibagi atas dua, yaitu sebagai alat tukar umum dan sebagai satuan hitung. Di sini yang dimaksud sebagai alat tukar umum yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau yang biasa disebut barter. Sedangkan sebagai satuan hitung yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang ataupun jasa serta untuk menentukan besarnya harganya. Yang berikut
fungsi sekunder. Di sini fungsi sekunder juga dibagi atas dua, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai pembayaran hutang. Yang dimaksud dari sebagai alat pembayaran yaitu uang berfungsi untuk melakukan pembayaran sebagai transaksi, misalnya pembayaran pajak begitu, pajak kendaraan ataupun sepeda motor, mobil, iuran dan sebagainya, Pajak bangunan. pajak bangunan. Sedangkan sebagai pembayaran utang yaitu uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran hutang. Termasuk pada poin yang berikut yaitu syarat-syarat uang. Adapun syarat-syarat uang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini syarat-syarat uang di sini dibagi atas 8, yaitu yang pertama itu dapat diterima sebagai bukti alat pembayaran yang sah oleh masyarakat, khususnya antara pedagang dengan pembeli seperti di pasar atau di pertokoan, mal-mal begitu. Yang berikut, yang kedua itu sebagai benda yang akan diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Artinya yang disahkan ya. Kalau legal kan itu bisa ditangkap toh? Iya Pak, betul. Karena itu tidak sah. Iya. Yang berikut uang wajib terbuat dari bahan-bahan yang dapat tahan lama dan tidak mudah luntur. Artinya kan di sini ada uang yang tidak sah seperti uang palsu begitu toh, banyak beredar di mana-mana, banyak untuk penipuan toh. Sekarang ada banyak penipuan. Ya, Di contoh TDM itu baru-baru kasus di bagian TDM itu Iya kan Pak, di TDM Pak. ada penipuan uang palsu toh. Ya. Di kios yang barusan salah dekat Pak Rumah situ. Oh ya, untuk saudara tahu pasti tahu Iya, ya. Pak. Pas biasa main-main di TDM, ada kawan di situ bang. Iya Pak. Nama bungsu. Oh, nama bungsu. Oh iya. Oh itu memang terlalu nakal. Anak kuat stroke. Itu anak kompleks dong biasa di situ. Oh iya. Bapak yang pernah bareng. Ya. Pokoknya contoh uang itu seperti dia. Takutnya ada penipuan atau pemalsuan uang. Yang berikut memiliki kualitas yang sama. Yang berikut, Pak, saya ingin bertanya, yang oh ya. kualitas yang sama itu seperti apa? Contohnya. Contohnya seperti uang Rp5.000 dan uang Rp10.000. Di situ kita bisa bedakan mana uang asli dan mana uang palsu. Karena banyak penipuan pemalsuan uang toh. Ya Pak. Jadi kita bisa bedakan itu nanti ada semacam logo atau apa di situ yang terdapat pada uang itu Tapi tertentu. uang palsu hampir sama logo Pak. Uang palsu itu dia sedikit Sedikit apa Pak? licin, sedangkan uang asli itu dia agak kasar. Pokoknya dari situ kita bisa bedakan menggunakan minyak atau apa itu kita bisa tahu Iya Pak. mana uang asli dan mana uang palsu. Kalau uang asli itu kena minyak tanah atau semacam bahan-bahan Terbakar. tertentu, bukan, dia akan luntur. Oh iya Pak. Karena itu memang Palsu coba. ya tidak, tapi Pak tahu, Pak bisa nonton berita tadi. Iya Pak. Jadi Pak bisa mengetahui sedikit tentang uang. Pak, Yang berikut, Pak, kenapa kau ini uang semua, lihat kau semua ada uang satu Pak, uang sama-sama kertas, Jum. oh ini pertanyaan yang bagus. Mungkin dari adik-adik Tony atau Jufri bisa menyanggah sedikit pertanyaan dari Tidak bisa, teman. Pak. Pertanyaan bagaimana? Kalau semua ada uang biar kau semua yang miskin tuh Pak, semua kaya tuh Pak. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa menjawab. Bagaimana coba? Bagaimana coba adik bisa Makanya berbesar kan, suara? makanya kan membilang kan ini uang nih Pak, bikin mesti ada dia punya standar-standar tuh Pak. Makan uang kan bikin sama-sama dari kertas. Kenapa biar kau semua bikin uang sendiri satu biar Pak? tidak miskin begitu? Ya. Iya. Oh ya, mungkin dari adik-adik ada yang bisa menjawab. Tidak bisa. Oh, adik Tony? Tidak bisa ya Pak. Oke, Kalau sini semua Pak akan jelaskan sedikit karena Ya, silakan. uang itu dicetak berdasarkan pendapatan negara, karena itu tidak sembarang untuk mencetak. Kalau misalnya semua bisa dicetak,
itu berarti tidak akan ada orang miskin di dunia. Terus, Biar toh Pak, kau semua kaya. dia semua kaya Pak. Soalnya itu tidak bisa, itu sudah ada di sistemnya karena itu sudah diinflasi. Apa itu inflasi Pak? Pak, atau tanya, Oke, inflasi baik. itu berapa? Yang berikut yaitu uang wajib memiliki syarat mudah dibawa kemana saja. Yang berikut uang juga wajib mudah dibagi atau ditukar dengan nominal lain tanpa mengurangi jumlah uang itu sendiri. Dan yang terakhir uang wajib cenderung kestabilan dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang panjang. Pak, kalau bermain, subel tuh Pak. Oke baik, mungkin waktunya sudah Lewat Pak. sudah lewat ya. Pak, satu mau masuk loh. Oke baik. Mungkin materi hari ini kita sampai di sini Ya Pak. tentang uang. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke baik. Kalau begitu Pak akan memberikan sedikit tugas, Anda Pak. yaitu berikan contoh dari uang kartal dan uang giral. Siapa? Siapa? Minggu lalu minggu depan dikumpulkannya langsung ke ketua kelas, biar ketua kelas langsung berikan saja kepada Pak. Siapa? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Pak minta satu orang di antara kalian bikin kita dalam doa lagi. Mungkin saudara adik Tony atau adik Jupri bisa? Betul Pak. Jupri, oke silakan. Baik, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke baik, terima kasih. Selamat siang. Siap Pak. Ingat jangan lupa keluar dari sini cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa pakai masker ya. Kita harus Jaga jarak Pak. mematuhi protokol Jaga jarak. yang sekarang sedang berlaku karena situasi kita dalam Betul, masa Pak. pandemi ini ya. Jaga jarak Pak. Harus jaga jarak itu bagus. Tapi jangan jaga. Tapi hati jangan terlalu jarak gitu Pak. Ya kalau itu sudah di luar Kemampuan. kemampuan Pak, mungkin dari adik-adik yang bisa simpulkan sendiri. Oh, siap. Oke baik, terima kasih. Selamat siang ya. Siang Pak.